Hai, kita dari kelompok 7 yang beranggotakan Emma Veronica, Nadia Widianti, Ahmad Anwar, Rizkia Salsabila, dan juga saya, Meli Diana Piaroga, akan mensosialisasikan mengenai Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan nanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PPKN Angkatan 2021 ingin mensosialisasikan peran kita sebagai generasi muda menjelang pemilihan umum 2023 melalui etika dan budaya. Jadi sebelumnya teman-teman di sini sudah pasti sudah menjadi pemilih di tahun 2024 kan? Nah, jadi teman-teman udah tahu belum siapa yang bakalan dipilih? Sudah belum? Nah, untuk menentukan siapa pilihan kita juga harus merundikan itu secara matang. Karena apa? Di pemilu 2024 nanti itu akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Di mana di sini ada 5 pemilihan, diantaranya itu pemilihan presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Untuk itu, kita harus terdata dahulu di website cek.online.kpu.go.id. Peserta partai politik dalam pemilu 2024 nanti akan ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Di Indonesia sendiri, kita menganut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menganut asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena kita di sini sudah ada di atas umur 17 tahun, kita sudah pasti memiliki KTP yang mana KTP itu yang menunjukkan bahwa kita itu sudah layak untuk memilih dalam pemilihan umum. Karena kita sebagai generasi muda yang pastinya akan menentukan nasib bangsa kita ke depannya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita adalah agent of change, di mana kita merupakan aktor penggerak negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam politik. Jadi nanti kita harus memakai hak pilih kita dan jangan golput. Dan sebagai partisipasi dalam pemilu itu, kita harus terlibat dalam 5 hal. Yang pertama yaitu terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua itu pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Tolak politik uang. Ada yang ngerti tolak politik uang ini maksudnya apa? Tolak politik uang itu misalnya ada seseorang kepala desa yang bakalan mencalonkan dirinya, tapi dia memberikan kita uang sogok gitu loh. Kayak mereka memberikan kita uang dari rumah ke rumah. Di situ karena kita merasa nggak enak udah dikasih uang, masa iya kita nggak milih mereka. Nah itu sama sekali jangan kita lakukan. Yang keempat itu adalah tolak politik sara. Sara ini merupakan sesuatu yang dirancang dalam rumah politik sehingga menjadi komoditas politik yang digunakan pada saat tertentu untuk memperoleh keuntungan. Sara ini merupakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia ini kan terdiri dari banyak hal keberagaman. Tentunya kita dari banyaknya keberagaman itu, kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda juga kan. Oleh sebab itu, kita jangan terpengaruh karena kita berbeda. Oh, yang nyalon itu kalau dia orang Jawa dan saya orang Jawa, saya harus memilih dia aja lah. Ngapain milih yang orang Lampung gitu? Itu sama sekali nggak boleh kita lakuin. Selanjutnya yaitu adalah tidak gratifikasi. Teman-teman ada yang tahu gratifikasi itu apa? Nah, jadi gratifikasi itu merupakan suap yang tertunda atau yang biasa disebut suap terselubung. Nah, udah pasti kan dari sini aja sudah menjelang panas kan pembahasan kita. Jadi kita sebagai generasi muda itu kita harus menjaga iklim demokrasi agar tetap sejuk, seperti menjaga politik tetap damai, tidak menjelek-jelekan pilihan teman, karena setiap dari kita itu memiliki hak untuk memilih. Misalkan dia A, kalau misalnya A mau memilih si nomor 1, ya udah biarinin aja. Jangan karena kita sukanya pilihan nomor 2, kita memaksa teman kita untuk ngikutin apa yang kita mau. Itu sama sekali nggak boleh. Dan selain itu kita juga harus memperhatikan etika kita. Jangan sampai karena keinginan kita menimbulkan kegaduhan, permusuhan, dan perpecahan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia. Ya.
Seperti yang sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi ini tuh berkaitan dengan etika. Di mana etika itu harus kita junjung tinggi. Itu akan menunjukkan kedewasaan kita, termasuk dalam berpolitik dan berpendapat. Kita tuh hidup bareng-bareng, jadi ada waktunya di mana kita tuh sama, pilihan yang sama, pemikiran sama. Ada di mana masanya kita punya pemikiran yang beda atau pilihan kita beda pandangan politik. Nah, kita tuh nggak boleh menghina, nggak boleh menimbulkan permusuhan. Kita harus menjaga dan saling menghormati. Dan juga kalau kita yang pilihan kita tuh udah sama, kita jangan bersatu untuk melawan mereka yang beda pilihan dengan kita. Nah, kita tuh harus sebagai mahasiswa itu harus paham kalau pemilu itu diadakan tuh untuk mencari solusi dan bagaimana penyelesaian suatu masalah yang ada di negara kita, bukan hanya sekedar menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan. Kalau misalnya pemilu itu dijadikan ajang untuk memperebutkan kekuasaan, maka pasti akan menimbulkan perpecahan, permusuhan, iri dengki dan sebagainya. Hal-hal yang nggak baik itu harus dijauhin. Misal kita memusuhin yang beda pilihan tadi, terus jangan sampai kita gara-gara beda tadi jadi gak mau temenan lagi, gak mau teguran lagi gitu kan. Kemudian di sosial media juga nih, kan biasanya tuh rame kan ya, apalagi mau menjelang pemilu nih, pasti ada yang kampanyenya di sosmed gitu kan. Kita kalau kita nggak suka dengan dia legislatif itu, kita skip aja gitu. Jangan sampai kita ninggalin head comment, jangan sampai kita ninggalin komentar-komentar jelek. Takutnya nanti bakal menimbulkan head comment yang lain yang membalas head comment kita. Nanti kan itu jadinya menimbulkan hal yang tidak baik, gak enak dilihat kan. Kita tuh harus tetap menjaga persatuan, jangan mau diadu domba, dan kita juga jangan mengadu domba. Kuncinya itu tuh sebenarnya etika. Etika tuh harus dijunjung paling tinggi. Berpolitik pun harus pakai etika. Dan sayangnya etika ini tuh udah semakin hari tuh udah semakin kayak ditinggalkan. Kalau semakin baik kita dalam beretika, semakin bagus juga dalam kehidupan. Di tengah panasnya perpolitikan 2024 nanti. Selain itu tadi, money politik atau politik uang. Politik uang juga kan menjadi permasalahan dalam menjelang pemilu. Seperti tadi yang dijelaskan Emma, ada tim sukses atau legislatif suatu partai politik, dia datang memberi uang atau barang, dan kita harus milih yang di mereka itu tuh jangan gitu. Karena kekuasaan yang diawali dengan jual beli itu gak bakal baik, berbahaya. Kenapa? Karena jika kita biarkan, itu akan menciderai demokrasi kita. Yang dimana sebenarnya demokrasi kita tuh rakyat punya hak untuk memilih sesuai hati nuraninya. Jadi kita harus menolak money politik. Bagaimana kita mengharapkan negara yang baik kalau diawali dengan hal-hal yang tidak baik? Kemudian selanjutnya saudara Anwar mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bisa mengajak keluarga atau kerabat-kerabat terdekat di lingkungan kita untuk menolak money politik. Karena rakyat ini sendiri punya kepentingan yang jauh lebih besar ketimbang hanya sekedar amplop menyerahkan sesaat. Dengan tegas kita harus menolak money politik karena money politik itu sangat mencederai demokrasi. Money politik ini tentu saja sangat tidak mencerminkan nilai keteladanan. Untuk itu rakyat harus bisa membangun budaya baru yang baik, yakni dengan saling mengingatkan dan memberikan keteladanan yang baik, khususnya dalam pemilu tahun ini. Pesan politik yang tersebar di berbagai sarana komunikasi massa hendaknya sesuai dengan etika, moral, dan adat serta budaya. Kebudayaan politik di Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk dan demokrasi
dianggap merupakan sistem yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. KPU telah menetapkan bahwa pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, di mana tugas untuk menyukseskan peserta demokrasi ini tentu bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan juga menjadi tugas kita sebagai masyarakat. Maka melalui kegiatan ini diharapkan kita sebagai generasi muda dapat mempersiapkan diri menjadi pemilih yang cerdas dan mampu memahami hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Baiklah, di sini apakah ada teman-teman yang masih ingin mendengarkan penyampaian materi atau ada yang kurang jelas gitu? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk materi atau tugas yang disampaikan oleh kakak sekalian. Jadi aku mau nanya tentang, tadi kan udah ngomongin tuh ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk persiapan mau mengikuti pemilu. Dan jadi aku mau nanya, kita kan ini sebagai pemuda nih, apa peran pemuda nanti ke depannya biar kita sebagai pemuda itu bisa ikut mensukseskan pemilu tahun 2024 nanti. Jadi di sini saya ingin jawab pertanyaannya. Jadi sebagai generasi muda atau kita sebagai abdi oke, kita seharusnya dapat mengetahui kontribusi ataupun partisipasi apa yang dapat kita berikan untuk pemilu di tahun 2024 ini. Di mana generasi muda diharapkan dapat memberikan sumbangsi agar bagaimana penyelenggara pemilu di tahun 2024 tersebut dapat berjalan dengan jujur dan adil. Jadi yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi pada pemilu di tahun 2024 ini, kita dapat mengambil peran menjadi penyelenggara di tingkat TPS, baik sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau sebagai pengawas tempat pemungutan suara. Dan juga sebagai generasi muda juga, kita jangan terlalu berhuru-hara di sosial media, melainkan alangkah baiknya kita berpikir kreatif, dimana dengan membuat konten seperti konten mendidik dengan menyebarkan hal positif mengenai pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024, dan dimana konten tersebut dapat mengambil secara langsung di website dari resmi dari KPU. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan tentang sosialisasi? Boleh sih, maksudnya. Boleh. Menurut teman-teman ini, apa sih langkah-langkah konkret gitu yang bisa kita lakukan gitu, sebagai generasi muda untuk menjalankan politik yang baik dan benar? Di sini saya akan menjawab mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh generasi muda untuk menerapkan politik yang baik. Yang pertama itu ada pendidikan politik. Jadi generasi muda itu dapat memulai dengan meningkatkan pemahaman terkait proses politik dan juga isu-isu penting. Ini melibatkan membaca berita yang kredibel, mengikuti debat politik, dan juga menghadiri lokalia atau kuliah terkait politik. Yang selanjutnya itu ada partisipasi aktif. Jadi generasi muda itu harus berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti mendaftar sebagai pemilih, menghadiri pertemuan komunitas, atau bahkan terlibat dalam kampanye politik jika tertarik. Selanjutnya ada berdialog dengan orang lain. Dan berdialog dengan orang lain ini dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang beragam pandangan politik yang berbicara dengan orang lain, termasuk yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu mempromosikan diskusi yang sehat dan dapat menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya itu ada memilih berdasarkan informasi. Penting bagi kita untuk memilih dengan bijak berdasarkan informasi yang objektif dan juga menilai pribadi, bukan sekadar mengikuti arus. Generasi muda itu perlu menggali lebih dalam untuk memahami platform dan juga visi calon politik. Yang selanjutnya itu ada berkontribusi ke kebijakan melalui keterlibatan dalam advokasi atau kampanye. Generasi muda itu dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih baik dan mempengaruhi perubahan positif dalam pemerintahan. Yang selanjutnya itu menguatkan etika politik.
kita sebagai generasi muda itu harus selalu berpegang pada etika politik yang baik, seperti tidak menyebarkan informasi palsu, menghindari tindakan politik yang merugikan, dan juga mempromosikan etika yang transparan dan juga yang jujur. Yang selanjutnya itu mendorong partisipasi lainnya. Generasi muda itu dapat berperan sebagai pemimpin dalam mendorong teman-teman mereka dan anggota komunitas lainnya untuk terlibat dalam proses politik. Yang selanjutnya itu ada pemantauan pemimpin terpilih. Setelah pemilihan, generasi muda itu harus memantau tindakan pemimpin terpilih dan mengingatkan mereka pada janji-janji kampanye yang telah dibuat. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, generasi muda itu dapat berperan aktif dalam mewujudkan politik yang baik menjelang pemilu 2024. Mungkin sekian dari saya. Ini saya kembalikan kepada Emma. Bagaimana Pak? Terjawab. Apakah ada lagi kata-kata yang ingin bertanya? Ada ingin saya Cukup ya. menarik ya. Jadi nggak sabar dulu. Jadi nggak sabar untuk mengikuti dan menerapkan Betul. apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Tertarik. Anti Inovatif, integritas, anti korupsi, anti money Politik. Baiklah. Itu tadi adalah penyampaian sosialisasi politik dari kami. Sebagai kita generasi muda, kita harus jangan golput dan harus memilih betul orang-orang yang kita yakin bakalan bisa maju Indonesia. Maju. Baiklah, mungkin itu saja sosialisasi politik dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menjadi partisipasi kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.